antaranya antara lain: 1. Menolak adanya reklamasi pantai di Kabupaten Sumeneb. Menolak adanya pertambangan ilegal di Kabupaten Sumeneb. Menolak atas akuisisi laut sebagai milik pribadi atau perusahaan. Khusus galian tambang dan juga reklamasi pantai yang terjadi di Gresik Putih sudah tidak asing lagi di telinga sahabat-sahabati, yang mulai kemarin ada banyak benturan warga dengan warga, santri dengan guru, guru dengan santri, yang kemudian menjadi korban daripada kepentingan investor. Maka dari itu PMI harus hadir untuk memberikan edukasi dan sebagai manifestasi daripada nilai dasar pergerakan. Selebihnya saya pasrahkan kepada Ketum, dilanjut oleh Wakatiga. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang masih tetap konsisten dalam menjalankan amanah sebagai warga pergerakan dan yang masih konsisten menjaga kapasitas literasi dan keilmuannya dalam persoalan-persoalan sosial dan kemasyarakatan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Perwakilan dari Wakil Ketua 2 yang dalam hal ini masih belum bisa untuk bergabung. Kita di sini sebatas berdiskusi perihal apa yang kemudian menjadi persoalan yang saya pikir mempunyai atensi yang luar biasa, mulai dari tingkatan nasional, provinsi sampai ke daerah, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Itu tidak terlepas dari bagaimana kemudian kapasitas kebijakan publik di daerah Kabupaten Sumeneb yang sampai hari ini belum juga mampu terselesaikan. Kita ketahui bersama bahwa hari ini yang sangat memicu dan memprihatinkan terhadap adanya gejolak ini adalah pantai di Gresik Putih. Bahwa terjadinya sertifikat terhadap pantai ini menyebabkan kegelisahan dan kegaduhan yang terjadi di masyarakat, terutama orang-orang Nahdlatul Ulama, termasuk kiai-kiai, sesepuh kiai, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini menyebabkan kita tergerak dalam keilmuan kita bahwa jika mendiamkan sebuah kesalahan atau kejahatan, maka itu adalah bentuk dari pengkhianatan. Maka kemudian PC PMI Sumeneb yang mulai dari kemarin melalui Wakatiganya juga berkonsolidasi kepada beberapa kiai, termasuk kiai-kiai di 4 kecamatan Timur Daya, dan menghasilkan beberapa pikiran serta ide-idenya melalui gerakan yang akan dilakukan oleh PC PMI Sumeneb. Bahwa yang kita ketahui sendiri, terjadinya pensertifikatan di pantai Gresik Putih ini merupakan kejahatan yang sudah tidak bisa dibiarkan lagi, karena tidak ada ceritanya dalam sejarah apapun bahwa pantai itu bisa bersertifikat atas nama oknum. Kalau negara yang mengambil alih itu boleh.
Tapi kalau oknum yang mengambil alih, bahkan sampai mengeksploitatif seperti itu, ini adalah bentuk kejahatan yang luar biasa dalam sejarah Indonesia. Bahwa pantai menjadi sumber daya kehidupan masyarakat di Kecamatan Gapura, khususnya di Gresik Putih. Setelah kita dari beberapa hari kemarin melakukan konsolidasi kepada para kiai dan masyarakat, berkeluh kesah terhadap terjadinya reklamasi di pantai Gresik Putih itu sendiri. Ada beberapa kelompok masyarakat, bahkan mayoritas masyarakat Kecamatan Gapura khususnya Gresik Putih, yang dominasinya adalah mencari nafkah di pantai itu. Tapi kemudian terjadinya reklamasi ini menyebabkan kekurangannya mata pencarian di penduduk sekitar. Nah, ini yang menyebabkan kami dari PT PMI Sumeneb hadir di tengah-tengah masyarakat yang hari ini gelisah dan gaduh terhadap kejahatan yang telah terjadi. Kita melihat bahwa ini bukan lagi persoalan bagaimana negara mampu mensejahterakan rakyatnya, tapi pemerintah harus hadir di tengah-tengah rakyatnya, memberikan solusi dan pandangannya. Tapi sampai hari ini tidak ada pernyataan sikap pun yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait sertifikatan pantai di Gresik Putih. Yang kita ketahui bahwa pantai ini merupakan kawasan lindung yang harus dilestarikan dan harus terjaga sebagai sumber kehidupan manusianya. Itu teori. Tapi kemudian jika sumber daya alam ini tidak mampu dilestarikan dan tidak menjadikan kehidupan dan penghidupan terhadap manusianya, maka kejahatan itu telah nampak di depan mata kita. Nah, ini kemudian yang menjadi penyebab bahwa ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Masyarakat juga bergerak, terus kemudian para kiai juga bergerak. Arahan dari Roisya itu kalau kemudian pasca istighatsah masih ada usaha reklamasi pantai, maka terserah teman-teman PMI. Kalau kemudian kita bergerak, barangkali lawan kita itu semakin panas karena sudah ada 10 orang warga di sana yang sudah dilaporkan ke kepolisian. Juga ada tim advokasi terus yang dikomandani oleh Kak Marla, ini sudah berlatih. Gerakan IKAPMI 4 PHC Batang-Batang, Batu Putih, Duket dan Gapura juga ikut serta dalam konsolidasi. Medianya juga 9 juga ini sudah satu persepsi juga dengan desa. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hormat para komisariat yang hadir dan ketua rayon masih merasakan indahnya alam serta mampu memanfaatkan sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Sahabat-sahabat, malam ini sebenarnya bukan konsolidasi gerakan, melainkan adalah konsolidasi istighotsah akbar yang akan dilakukan, atau bahasa saya malam pemanjatan doa rakyat atas situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat Gresik Putih, yang dalam hal ini tentunya persoalan yang dihadapi adalah adanya perampasan akan sumber daya alam sebagai penyokong
ekonomi rakyat selama ini sebagai bukti empirik bahwa laut, dan memang dalam pasal 33 tahun 1999 pada ayat 1 memang diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Artinya pada konsepsi itu kita dapat melihat bahwa laut dan kekayaan alam lainnya merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh negara. Dan ketika laut diakuisisi sebagai hak dan kepemilikan pribadi ataupun perusahaan sekaligus, maka ini jelas telah melanggar bagaimana konsepsi dan konsensus bangsa tentang sistem ekonomi Pancasila yang tertuang dalam pasal 33 tahun 1999. Maka dengan gejolak ini dapat kita simpulkan secara teoritis bahwa kita sebenarnya dalam situasi ini telah jauh pada konsepsi negara kesejahteraan. Tidak ada lagi ruang keadilan, tidak ada lagi ruang justice antara yang dilakukan antara masyarakat dengan negara. Tidak ada lagi ruang penghidupan atas rakyat sipil yang selama bertahun-tahun, bahkan dari turun temurun, laut menjadi warisan leluhur bangsa yang tidak diperuntukkan untuk satu generasi, tapi diperuntukkan untuk seluruh generasi bangsa. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat, melalui forum kali ini sampaikan kepada seluruh kader melalui surat instruksi yang akan dilakukan oleh komisariat dan rayon. Nanti mungkin akan dikeluarkan instruksi oleh cabang. Setelah itu berdasar pada surat instruksi yang dikeluarkan oleh cabang, komisariat mengeluarkan instruksi, kemudian rayon juga mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader di setiap lapisan angkatan agar satukan seruan untuk menghadiri Istighosah Akbar yang akan dilakukan di Gresik Putih bersama dengan KBNU, bersama dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama, dengan para kiai dan para muassis. Tentunya ini bukan lagi soal siapa yang hadir secara harfiah. Kita meyakini sebagai bagian daripada generasi bangsa dan generasi Nahdlatul Ulama bahwa yang akan hadir itu tidak hanya kader-kader yang lahir, yang secara lahiriah, tetapi mungkin para founding father Nahdlatul Ulama akan hadir pada malam itu juga. Sahabat-sahabat, berdasar pada apa yang disampaikan tadi bahwa dengan ini kemudian PJPMI Sumeneb menegaskan agar melakukan konsolidasi secara masif di setiap komisariat dan rayon. Komisariat yang memiliki rayon diagendakan untuk mengumpulkan rayon dan anggotanya. Bagi komisariat yang belum memiliki rayon, untuk melakukan koordinasi di setiap jenjang angkatan, memastikan bahwa pada malam pada tanggal 27 pada tanggal 27 Mei 2023 pukul 13.00 melalui koordinasi akan kita tentukan titik keberangkatannya. Tetapi pada tanggal itu, pada hari itu disiapkan seluruh kader dan angkatan keseluruhan untuk menghadiri istighosah itu sebagai bagian daripada
ikut terhadap perintah atau ikut terhadap ajakan yang beberapa kali sudah dilakukan oleh PCNU atau dalam hal ini adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. PMI menjadi bagian dari proses konsolidasi dan penegasan komitmen itu. PMI menjadi bagian daripada Banom Nahdlatul Ulama yang diajak untuk berembuk sejak dari awal proses pengkawalan terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat Gresik Putih terkait dengan adanya pengakuisisian atas laut Gresik Putih oleh pengusaha atau investor. Sahabat-sahabat, sebelum kita melakukan seruan bersama dan deklarasi bersama di Kabupaten Sumeneb, kemudian yang kedua menolak adanya pertambangan ilegal di Kabupaten Sumeneb, yang ketiga menolak atas akuisisi laut sebagai milik pribadi atau perusahaan di Kabupaten Sumeneb, khususnya yang terjadi di Gresik Putih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sumeneb 21 Mei 2022. Abdul Mahmud Ketua Umum ditandatangani, Nur Hayat Sekretaris Umum ditandatangani. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sekretaris Umum.